Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman trader, khususnya teman-teman yang lagi trading bersama di Dimex. Pada hari ini, seperti biasa kita ada sharing lagi, setiap hari kita lakukan. Kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang banyak datang di WA saya tadi pagi, Om. Ya. Banyak tanya, ini Pak, kalau harga emas kok turun-turun terus, ya. Posisi saya banyak yang buy di atas. Jadi daripada saya cuma menjelaskan ke satu orang, lebih baik kita bikin webinarnya saja. Ya, kebetulan nanti malam ada high impact yang akan kita sampaikan dan bagaimana cara untuk solusi teman-teman yang lagi trading apalagi di market emas, ya. Jadi hari ini teman-teman semua webinar kita pada hari ini saya tidak sendiri lagi ya, ada Om Dimas juga bersama saya yang mungkin teman-teman ikut di webinar kita sebelum Lebaran kemarin. Ada Om Dimas, teman-teman mungkin udah kenal. Gimana kabarnya Om Dimas? Baik, kabar luar biasa. Baik ya? Ya, siap. Oke, silakan disapa-sapa dulu Om untuk teman-teman yang mungkin ada yang belum kenal sama Om Dimas. Silakan Om, perkenalkan diri dulu. Oke, ya, perkenalkan saya Dimas. Saya founder dari Demex. Mungkin ada teman-teman yang bergabung di signal saya, signal harian saya. Itu saya yang punya di situ. Ya, jadi Om Dimas ini founder dari Dimex Trading juga ya di Dimex. Jadi teman-teman yang bergabung di Dimex apa ya namanya? Dimex Education. Education ya. Foundernya adalah Pak Dimas sendiri. Jadi pada hari ini kita akan lebih banyak sharing-sharing Om ya mengenai market seperti apa ya, dan kedepannya juga akan seperti apa market emas di pekan ini seperti apa ya, nanti kita bahas-bahas juga. Dan hari ini juga ada kehadiran sosok wanita, ya. Ibu Risa, bukan? Ibu Rini. Oh, Rina ya, Rini ya, bukan Risa. Silakan perkenalkan namanya Ibu. Oke, baik. Halo sahabat trader, perkenalkan saya Rini dan saya salah satu bisnis konsultan di Dimex. Oke. Oke. Ya, jadi pendatang baru yang mungkin teman-teman baru lihat, jadi namanya adalah Ibu Rini ya, salah satu konsultan analis juga di Dimex Makassar. Ya, tampak seperti Risa, jurnal Risa ya, kalau teman-teman pernah lihat ya. Apakah di sini ada aura-aura, Bu? Oke, tanpa panjang lebar lagi kita akan bahas ya untuk di webinar kita pada hari ini. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa yang mungkin disampaikan sama Rini dulu ya, bahwa untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan perdagangan transaksi trading forex, kita sarankan selalu untuk pelajari dulu, pahami dulu bisnis apa yang Anda masuki, terkhusus untuk teman-teman yang ingin belajar tentang trading forex ya, karena kita selalu mengutamakan edukasi untuk teman-teman yang ingin melakukan berbisnis di trading forex ya, karena banyak berita juga teman-teman bahwa buka akun ternyata nggak tahu apa itu trading, nggak tahu apa itu emas, main-main aja, masuk-masuk aja, tapi tiba-tiba terjadi kerugian yang cukup besar, dan itu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, kita memang selalu mengutamakan edukasi. Dan tidak hanya itu, ada beberapa lagi fasilitas lebihnya dari Dimex. Apa aja? Silakan Ibu Rini. Oke, baik teman-teman yang sudah bergabung di perusahaan kami, baik yang belum bergabung itu, kenapa di sini saya akan jelaskan kenapa teman-teman harus join di perusahaan kami. Karena ada beberapa keunggulan yang ada di perusahaan kami dan hanya ada di sini, di perusahaan lain nggak ada. Ya, apa aja itu Bu Rini? Yang pertama itu di sini tuh signal, free signal dan edukasi gratis. Oke, ada signal ya. Ya, signalnya itu tiap hari dari beberapa mentor-mentor yang ada di Dimex ini. Oke, salah satunya Om Dimas. Salah satunya Om Dimas dan Pak Doni. Ya. Terus yang kedua itu kami di Dimex itu adakan setiap hari webinar dan free. Oke, jadi webinar itu kayak yang teman-teman saksikan sekarang. Jadi kita akan sharing ya bagaimana mengenai perkembangan bisnis Anda yang kerjasama dengan kita sebagai partner bisnis Anda, supaya Anda lebih paham dan juga mengerti mengenai bagaimana caranya kita mengelola resiko, ya, bagaimana juga caranya kita mendapatkan peluang di market forex. Apalagi? Terus yang ketiga itu penarikan dana tercepat.
Dia Oke. bisa sampai 5 menit sampai 10 menit selama jam kerja Bang. Oke, kan biasanya kan ada yang sampai 1 hari, 1 hari, ada yang iya, sampai 1 tahun. 1 bulan mungkin ya, ada ya. Ada Tapi juga untuk yang tidak bisa. ada juga yang nggak bisa bahkan ya. Iya. Nah, tapi untuk di Lima sendiri ini sudah dijamin pasti akan sangat cepat penarikannya, bahkan bisa sampai 5 menit penarikan. Ya, apalagi Dan spesialnya lagi di Dimex ini ada yang namanya VIP signal bagi member yang sudah join di Dimex ini. Dan VIP signal itu saya rasa tidak ada di perusahaan-perusahaan lain. Kalau di perusahaan lain itu biasanya cuma ada analisa dan pivot biasanya. Terus apalagi? Terus yang ketiga itu perusahaan kami ini legal dan pastinya diawasi oleh pengawas kami Bapepti, Badan Perdagangan Komoditi. Oke, dan itu yang paling terpenting ya, karena memang kita diawasi oleh lembaga pemerintah dan kita adalah perusahaan-perusahaan yang resmi, itu yang paling terpenting. Apalagi yang terakhir ya? Dan yang terakhir itu saya juga di Dimex ini pernah mendapatkan penghargaan Best Forex Education Indonesia oleh Global Banking and Finance Review. Oke, dan kita juga memang paling unggul memang di bagian edukasi. Kita juga pernah mendapatkan penghargaan dari United Kingdom ya atau dari Inggris mengenai perdagangan edukasi ya tentang trading forex di Indonesia. Oke, ada lagi nggak? Cukup ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang kita masuk aja untuk materi pada hari ini ya mengenai market emas ini mau turun nggak Pak? Kok saya beli kemarin kok marketnya turun ya? Saya sell kok marketnya malah naik pagi-pagi ini kok naik gitu kok nggak turun lagi ya. Nah kita akan bahas nih Om Demes ya, soalnya pembahasan kita pada hari ini cukup menarik mengenai trading gold. Nah sebelum itu kita buka dulu ya teman-teman, kita buka dulu apa dulu Om? Chart dulu ya berarti. Ya. Oke. Oke. Kira-kira ya kalau untuk dari Om Demes sendiri nih lihat untuk di market emas sejauh ini seperti apa? Karena kan kalau nggak salah ya waktu kita sebelum Lebaran kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah pernah wanti-wanti bahwa untuk di market emas harap hati-hati di beberapa minggu ke depan. Ya itu kita kemarin sama Rindi ya, sama Rindi kita sampaikan bahwa untuk teman-teman di market emas, market gold hati-hati bahwa kemungkinan besar market emas itu beberapa minggu ke depan akan mengalami penurunan. Nah, dan pada hari ini seperti apa Om kira-kira pendapatnya Om Demas? Silakan untuk analisa. Terima kasih Coach atas kesempatannya. Ya. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan peluang golf itu selalu ada. Pertama saya masih ingat ada beberapa nasabah yang saya arahkan dari 1980 saya sudah perkirakan bahwa ini harga yang tinggi lah. Jadi pada waktu itu saya suruh ambil sell dan saya targetkan sampai di 1850 dan ternyata lewat. Ya. Jadi target waktu itu ada hampir beberapa poin, lebih 100 poin kita manfaatkan dan ternyata tercapai. Nah, itu momen yang paling bagus di gold adalah ketika harga paling tinggi dan harga rendah. Jadi saya sarankan teman-teman yang mau trading ataupun belum bergabung segala bergabung manfaatkan harga rendah saat ini. Jadi kemungkinan masih akan turun dan itu peluangnya lebih bagus lagi baik. Ya. Oke. Berhubung ya untuk kali ini juga kita yang disampaikan tadi sama Om Demas bahwa patokannya tadi Om Demas harga turun kita beli ya, harga mahal kita jual ya. Dan pada setiap hari ya kita juga memberikan teman-teman ada patokan ya dalam hari range di market khususnya di market emas bahwa untuk area-area pembelian yang bagus itu di area-area tertentu ya, contohnya adalah di area support ya, dan area support kalau teman-teman lihat di monitornya Anda itu ada yang namanya S1, S2, S3 yang berwarna biru, itu adalah area untuk melakukan pembelian yang ideal ya, atau tersebut area yang murah. Jadi kalau S1 atau support 1 itu kita anggap sebagai harga yang murah pada hari itu, support 2 kita anggap sebagai harga yang lebih murah, support 3 kita sebut sebagai area yang sangat murah, dan support 4 kita sebut harga yang terlalu murah. Silakan Om Dimas untuk di support 1-nya, support 2, support 3, dan support 4 itu di area-area berapa aja untuk rekomendasi untuk hari ini teman-teman ambil posisi buy. Silakan. Yang pertama di support pertamanya itu
di area 1826. Ya, 1826. Kemudian support keduanya di 1826 support pertamanya, support duanya 1816. Oke. Nah, kemudian yang jauh di support tiganya 1786. Kemudian yang paling murah untuk perkiraan tahun ini 1757 di support 4. Oke. Jadi peluang untuk pembelian masih sangat berpeluang. Oke, jadi sangat berpeluang Ya. banget ya untuk Ya, tunggu betul. sampai di bawah. Oke, untuk di area resisten atau area untuk jual, seperti yang teman-teman tahu bahwa dalam trading forex kita bisa menjual terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelian, yakni adalah di area-area resisten. Nah, area resisten silakan dibacakan sama oleh ini. Untuk sekarang area di resisten 1 itu ada di 1857.19, untuk resisten 2 ada di 1876.27, dan untuk resisten 3 ada di 1906.29, dan resisten 4 ada di 1936.31. Oke, jadi untuk area-area penjualan atau area sell itu adalah di kisaran harga yang berwarna merah atau yang disebutkan sama Rini tadi ya. Dan untuk saat ini sekitar sekarang udah jam hampir setengah 6 sore ya Om ya. Ini sudah mendekati area resisten. Jadi untuk area resisten kan sebenarnya kita untuk siap-siap untuk mengambil posisi penjualan atau selling. Kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya, jangka pendek. Nah, seperti yang tadi disampaikan sama Om Demas mengenai di market emas khususnya, kemarin sempat disampaikan sama nasabahnya juga bahwa market emas ini beberapa minggu ke depan akan turun sampai kisaran 19 berapa tadi Om? 1850. 1850 ya, dan kemarin ya sempat harga turun sampai di 1832. Nah, sekarang ini pembahasan menarik nih Om. Untuk teman-teman juga yang ingin bertanya silakan chat di bawah ya, apa pertanyaannya mungkin teman-teman yang ingin tanyakan ya mengenai market emas ini seperti apa, atau mungkin ada yang mau di-sharingkan dari kendalanya kalian di tradingan seperti apa, nanti akan kita bahas ya. Dan saya ingin yang bicara soal yang menarik nih Om, mengenai di market emas. Kalau bicara soal masa lalu kan itu udah terjadi ya. Sekarang kita mau bicara adalah yang belum terjadi nih, kira-kira di hari ini atau di minggu ini tuh marketnya mau naik kah atau mau turun? Karena pertanyaan nasabah tuh selalu seperti itu Om. Pak, ini harganya naik atau turun Mbak gitu. Silakan Om. Ya, seperti yang Coach Doni katakan bahwa masa lalu sudah berlalu. Jadi yang kita pikirkan ini adalah Peluang masa ke depan, depan. peluang ke depan. Oke. Jadi saya melihat market ini masih cenderung untuk turun. Jadi Oke, momen turun untuk ya. pembelian mungkin kalau sentuh support satunya sampai support duanya. Oke, yang Nah, ini ya. peluangnya kita bisa averaging di harga rendah. Oke, beli lagi ya, Iya. di area-area ini. Jadi averagingnya itu boleh kita tunggu support satunya. Oke. Nanti ambil posisi di situ, ambil sesuai dengan modalnya, lotnya disesuaikan. Nanti sentuh mendekati support duanya bisa buy lagi, beli lagi untuk averaging. Nah, kalau dia masih turun tambah lagi Coach. Oke. Tambah lagi posisinya selama Modalnya cukup. Betul. Jadi saran saya perhitungkan modalnya sampai ke paling jauh itu terhitung ke support 4-nya. Support 4 ya. Iya, jadi kalau titik amannya di situ. Support 4 itu teman-teman ada di harga 1756 untuk hari ini ya, dan itu memang sangat jarang terjadi. Ya memang kalau untuk sampai di support 4 biasanya sih paling mentoknya itu sampai support 3. Ya, betul. Ya, cuman kecuali kalau misalkan ada fundamental yang terjadi ya, nanti akan kita bahas juga fundamental apa yang akan terjadi malam ini, apakah bisa kemungkinannya sampai di support 4, dan jaraknya antara dari harga yang sekarang dengan area support 4 itu ada sekitar 95 poin. Wah, hampir 100 poin nih Pak Demas. Ya, kira-kira bisa nggak nih? Kira-kira bisa dihitung lah berapa, kira-kira lot berapa. Oke. Nah, oke, menarik ya. Oke, mungkin dari Rini ada yang mau disampaikan mungkin? Kan sebenarnya sih ada pertanyaan dari saya Pak. Oke. Kan tadi Coach Demas mengatakan bahwa posisi gold sekarang kan lagi penurunan.
Lagi turun. Jadi kira-kira kalau kita lihat dari market yang sekarang ini, kira-kira batasan penurunannya sampai mana, Pak? Oke, sampai berapa nih kalau Sampai untuk berapa ya? Oke, silakan Om. Ya, kalau saya analisa dari Siapa kamu di pergerakan Terawang dulu? harga, Silakan. saya melihat kemungkinan masih akan turun karena sudah mulai koreksi naik. Kemungkinan dia turun dulu. Perkiraan saya Jumat ini dia akan naik. Tapi Jumat ya? naiknya jangka pendek saja dulu. Nah, untuk peluang jangka pendek. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini biasanya saya tradingnya pakai averaging. Ketika harga rendah lebih bagus untuk memanfaatkan averaging. Oke. Nah, dua teknik yang saya gunakan, tetapi untuk teknik seperti harga sekarang ini bagusnya averaging. Oke, Kalau jadi menurut untuk saya teman-teman yang averaging-nya, belum tahu ya, averaging, pembelian. ya jadi averaging itu yang Nah. disampaikan sama Om Dimas tadi adalah ketika harga turun kita beli, lalu kalau misalkan turun lagi gimana Pak? Kita beli lagi. Jadi itu yang disebut sebagai yang namanya averaging. Jadi kita nggak lepas posisi, tetap kita tahan, ya, tapi kita tambah lagi dengan posisi pembelian yang satu arah. Ya, jadi itu adalah transaksi yang kita sebut sebagai averaging. Jadi kita di sini memang selalu sarankan kalau nggak di hold, di cut loss, averaging, switching. Kalau locking bisa nggak, Bang? Kalau locking itu teknik kedua saya. Kalau Kalau misalkan saya. areanya bisa diperhitungkan, misalkan area Oke. mainnya sekitar 18, 19, nah itu bisa. Untuk harian saya malah kebanyakan pakai locking, tapi lockingnya antara 5 sampai 7 poin. Nah, itu locking yang ideal yang bisa diselesaikan. Boleh, nanti kita akan bahas ya sama Om Dimas, yang menarik ya, soalnya jujur ya kalau saya pribadi nggak suka pakai locking, sementara Om Dimas suka pakai locking. Nanti akan kita bahas nih mungkin di beberapa hari ke depan ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas nih. Menarik ya sebenarnya. Oke, jadi untuk teman-teman itu tadi pendapat dari Om Dimas dengan Rini juga ya. Rini tadi yang sempat tanya mengenai patokan harga. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi, untuk yang kemarin teman-teman sempat tanyakan, tadi pagi teman-teman tanyakan, Coach, ini kenapa harganya turun terus? Jadi saya mau sampaikan dulu, market itu bergerak bukan karena saya yang mau kasih turun, bukan ya. Jadi market turun itu disebabkan karena ada faktor-faktor ekonomi dan juga faktor-faktor global. Contohnya misalkan kenapa market emas turun kemarin, sedangkan berita-berita tentang Eropa, tentang perang-perang juga makin panas. Kok marketnya turun, Pak? Harusnya naik. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui, pada memang di tanggal 11 hari ini, kisaran jam 8.30 atau setengah 9, itu akan diumumkan yang namanya informasi mengenai, kita sebut inflasi rate. Jadi tingkat inflasi di Amerika akan diumumkan pada hari ini jam setengah 9 malam. Ya, tanggal 11 bulan 5 2022 ya. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa tingkat inflasi di Amerika di bulan April itu sangat sangat tinggi ya, dan itu sangat mengkhawatirkan sekali di ekonomi Amerika. Jadi tingkat 8,5% itu adalah tingkat inflasi tertinggi di Amerika Serikat sejak 1985 kalau nggak salah ya. Dan kalau mau dibandingkan sama Indonesia, tingkat inflasi kita masih hanya sekitar 2,3%, kisaran seperti itu ya. Jadi tingkat inflasi di Amerika ini sangat tinggi banget ya, otomatis barang-barang di sana mahal-mahal semua dan ekonomi di sana nggak jalan. Namun pada hari ini tanggal 11 ini itu akan diumumkan ya tingkat inflasi, dan diperkirakan ya, ini diperkirakan ada namanya forecast ya. Diperkirakan tingkat inflasi itu yang dari 8,5% katanya akan mengalami penurunan dari 8,5 menjadi 8,2%. Dan ini itu juga menjadi salah satu patokan juga dari para pelaku pasar untuk starting awal. Jadi mereka sebelum ini rilis, mereka sudah spekulasi memang. Ya, mereka melakukan penjualan terlebih dahulu di market emas untuk menyelamatkan mereka punya aset. Ya, jadi mereka udah antisipasi kalau misalkan ini benar-benar turun, karena ini perkiranya akan turun, makanya mereka akan lebih banyak melakukan transaksi sell di gold. Nah, itulah penyebabnya, makanya kenapa market emas di beberapa hari kemarin itu mengalami penurunan menjelang pengumuman inflasi seperti ini. Ya. Dan untuk depan ya, menariknya untuk di market gold, jika inflasi pada malam hari ini itu sesuai dengan perkiraan, yakni ada sekitar 8,2%, atau setidaknya
di atas dari perkiraannya itu, maka kemungkinan besar market emas akan kembali naik. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena sesuai dengan ekspektasi, jadi nggak ada yang mengejutkan lagi di marketnya. Ya, orang akan lebih beralih lagi di isu-isu yang lain. Mungkin isu-isu yang terdekat adalah isu dari perang Ukraina dengan Rusia, atau mungkin isu mengenai apa yang terbaru ini ya, minyak ya, kelangkaan minyak. Nah, itu adalah isu-isu yang berkembang sekarang, yang baru-baru juga. Setelah inflasi ini akan ada seperti itu lagi. Kita cek juga, nanti akan update juga mengenai perkembangan ekonomi di Amerika. Nah, setelah itu juga pada hari ini ada beberapa nih Om ya, ada beberapa kalender ekonomi juga, dan ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, karena yang akan lebih fokus orang pada malam hari ini itu lebih fokus terhadap inflasi. Malam ini ada, kalau mungkin di teman-teman lihat di Forex Factory, ada yang namanya CPI, ya, Customer Product Index ya kalau nggak salah ya. Ya, sama ya, Customer Price Index. Ya, dan ini nggak akan terlalu berpengaruh ya sama di market, meskipun memang cukup menggoyangkan di market, tapi nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan tingkat inflasi di pukul 8.30 malam nanti. Oke. Nah, untuk rekomendasi teman-teman ya, kalau saya pribadi untuk teman-teman yang ingin transaksi jangka pendek, silakan mengikuti support 1, support 2, resisten 1, resisten 2. Jadi area-area ini adalah patokan yang Anda bisa gunakan untuk melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman yang kemarin sempat ketinggalan posisinya? Jadi ada yang buy di atas ya. Gimana nih Pak, udah terlanjur? Ya mau dia apa gitu ya. Ya, jadi kalau udah terlanjur, teman-teman masuk ke weekly seperti yang kita sampaikan di kemarin ya, sama siapa ya kemarin ya? Ismi ya, sama Ismi dengan Novi ya, mengenai market itu seperti apa. Ini adalah mingguan, dan ini udah masuk ke kategori yang murah ya. Jadi udah masuk ke kategori yang murah, dan marketnya ini sekarang berusaha untuk naik ke area-area ini. Ya, jadi untuk teman-teman tetap waspada kalau misalkan marketnya naik. Oke. Jadi untuk teman-teman yang jangka panjang, buy-nya Pak, kalau saya ada buy-nya, lepas di mana Pak buy-nya? Ya, kalau buy-nya kita rekomendasikan lepas di resisten 1. Atau mungkin teman-teman kalau mau antisipasi silakan lepas di resisten 2 di harga 1940. Tapi tetap juga teman-teman harus antisipasi kalau misalkan market hari ini tuh malah bergerak turun akibat adanya fundamental inflasi. Ya, tapi saya rasa sih penurunannya nggak akan terlalu jauh, kemungkinannya cuma sampai 1821 ya. Dan kalau misalkan ini parah, teman-teman harus standby menghitung ketahanan dana sampai di area 1762. Nah, tapi kalau untuk titik aman sih kita selalu sarankan di support 2 udah aman lah itu. Ya. Yang penting rumusnya untuk teman-teman dalam trading, jangan sampai di area untuk biru ini atau area support ini teman-teman melakukan sell. Sedangkan untuk di area merah teman-teman melakukan transaksi buy. Nah, itu agak sulit kejemputnya, Pak. Ya, ketimbang kalau misalkan di area biru ini teman-teman buy, area merah ini teman-teman lakukan transaksi sell. Sekarang kita coba ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya dulu, silakan ya. Saya persilakan ya. Jadi kita tes dulu ya beberapa hari yang lalu. Ini yang saya maksud kemarin, Om. Oke. Nah, gambarnya ramai. Nah. Oke, saya hilangkan nominalnya. Jadi teman-teman lihat ya. Untuk di hari kemarin, seperti yang teman-teman lihat kemarin, di hari Selasa kemarin, itu areanya sudah masuk ke support 1, malah turun ya harganya, nggak naik. Tapi pada hari ini marketnya udah naik. Dan teman-teman yang udah beli di hari kemarin di area support itu udah profit. Ya, kurang lebih kisaran profitnya ada sekitar peluangnya 12 poin. Lumayan ya. Jadi betul, 12 juta kalau misalkan transaksi 1 lot. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lakukan pembelian di area-area support, itu memang kita bisa melihat ya potensi untuk terjemput kembali itu sangat besar. Dibandingkan teman-teman masuk ke area resisten, misalkan seperti ada yang ke beberapa kasus kemarin ada nasabah juga yang ada ternyata buy di area resisten karena memang ada fundamental yang katanya market ini bisa naik ke 2000-an, Om. Ya, karena dia panik seperti itu, harga sudah di harga 1901, mereka ambil posisi pembelian.
dan sampai hari ini tuh nggak kejemput-jemput. Lama guys. Ya, dan saya khawatirnya kalau misalkan ini nggak kejemput-jemput, nanti mungkin kejemputnya di awal tahun depan. Ya, karena kita tahu ya bahwa siklus untuk sampai di Agustus market emas itu cenderung turun. Itu guys. Nah, ada pertanyaan nih, Om Demas sama Rini dari Gustamin. Silakan Rini bacakan. Terkait dengan strategi averaging ini, bagusnya pakai yang mana coach? Averaging down atau averaging up? Oke, jadi thank you ya Pak Bustamin udah tanya. Jadi ada yang ditanyakan juga sama Pak Bustamin, bagusnya mana ini coach, mau pakai averaging down kah atau averaging up? Jadi yang teman-teman yang belum tahu tentang averaging up sama averaging down, kalau teman-teman melakukan averaging down, jadi teman-teman melakukan pembelian pada saat terjadi kerugian. Jadi misalkan ya, ini saya coba gambarkan sama teman-teman. Saya hapus dulu ya. Misalkan yang disampaikan sama Pak Bustamin tadi, itu seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan Pak Bustamin itu belinya di sini. Oke, marketnya nggak naik, malah marketnya turun. Jadi ketika masuk di area support 2, di sini kita melakukan pembelian lagi, di sini buy, di sini juga buy tadi ya. Jadi ada 2 posisi pembelian dengan kondisi kerugian. Jadi ini namanya averaging down. Nah, sedangkan kalau untuk averaging up ya, jadi posisi averaging up itu ketika posisinya lagi naik, misalkan di sini sudah buy, kemudian di sini buy lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kondisi averaging up. Kalau saya pribadi, terus terang kalau untuk saya pribadi lebih senang untuk averaging down ya, meskipun mungkin teman-teman lihat di beberapa artikel ataupun mungkin nonton di beberapa YouTube, banyaknya juga yang rekomendasikan di averaging up. Cuman yang kemarin yang pernah saya alamin di averaging up itu mungkin konsepnya kurang cocok dengan saya pribadi yang adalah tipikal seorang pedagang. Ya, jadi kalau misalkan kita seorang pedagang pada umumnya, kalau harga murah kan kita beli, Pak. Kalau makin turun lagi harganya makin murah lagi kan kita makin beli lagi ya. Selama produknya itu kita tahu, kita jelas ya, ini memang bernilai. Apalagi kalau misalkan produk emas, produk mata uang yang dimana kita tahu nggak mungkin nilainya akan jadi nol. Beda kalau mungkin saham ya. Kalau mungkin saham ya ini pasti beda cerita lagi karena bisa jadi nol barangnya Pak. Tapi kalau untuk emas ini barangnya nggak akan jadi nol. Jadi teman-teman bisa hitung ketahanan dana. Silakan untuk averaging down itu akan aman. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Bustamin ya. Lanjut ya. Nanti kalau ada mau tanyakan lagi Pak Bustamin, monggo ya lanjut aja. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya dari Rahma. Rini, bacakan lagi. Izin coach, kira-kira nanti harga naik sampai berapa ya coach? Oke, jadi harga naik kira-kira ya. Ntar saya telepon Pak Obama dulu ya. Nah, ini ya. Jadi untuk harga naik atau harga turun itu terus terang, teman-teman, itu saya nggak tahu pastinya sampai di harga-harga berapa karena di market ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan saya bikin. Jadi kita itu sebagai seorang analis, kita coba bisa memprediksi, memperkirakan area-area berapa sih harganya ini bisa berbalik. Ya, jadi kalau saya pribadi ya nanti akan disambung sama Om Dimas juga. Ya, kalau saya pribadi perkiraan untuk harga naik itu teman-teman bisa cek aja sampai di area resisten 1 ya. Resisten 1 tadi sudah disampaikan sama Rini, itu di sekitar 1856 dan resisten 2 itu di kisaran 1875. Tapi kalau perkiraan saya, feeling saya, rasa-rasanya untuk di hari ini ya, kalau misalkan inflasinya ini ternyata malah makin membengkak, kemungkinan besar marketnya akan naik terjauh sampai di 1877. Kemungkinan ya, terjauhnya seperti itu. Dan kalau misalkan marketnya inflasinya malah mendukung untuk market emas turun, saya rasa sih juga penurunnya nggak akan terlalu jauh ya, kemungkinan sampai di harga kisaran 1816 atau di area support 2 untuk di hari ini. Karena yang teman-teman tahu ya, market yang paling gila-gila dan nggak masuk akal itu yang mungkin sampai di support 4 sampai resisten 4 itu mungkin di hari-hari Kamis atau hari Jumat. Jadi untuk hari Rabu ini teman-teman masih bisa bernapas lega dulu ya. Nanti hari Kamis, hari Jumat teman-teman harus standby. Apakah ini akan kuat naik ataukah kuat turun? Nanti akan kita sampaikan di webinar besok. Nah, tapi kalau untuk dari Om Demas sendiri ya, gimana nih Om?
dari penerawangannya nih ya untuk Rahma. Kira-kira naik sampai berapa nih, Pak? Iya Pak, setelah saya bersemedi 1 hari. Ya. Jadi kalau saya lihat dari kondisi market yang ada, kalau misalkan malam ini bisa naik, bisa sampai ke 1865. 1865. Oke, 1865. Nah, itu menurut indikator yang saya pakai, Pak. Jadi, berarti di area ini ya, tahanan ini ya, Om ya? Ya. Oke, saya gambarkan dulu ya, teman-teman yang ini ya. Jadi Ya. Rama yang dimaksud Om Limas itu yang ini. Jadi tahanan di sini yang disampaikan kemungkinan sampai di situ untuk hari ini. Oke, ada lagi mungkin? Kalau Soalnya saya lihat adanya handphone-nya Om Demas nih banyak nih, Pak. Kalau keren gitu ya. Kalau misalkan turun, Pak. Ya, kalau turun gimana nih? Kalau misalkan turun, Ada yang bisa bilang ke 1800. 18.00 ya. Wah, ini lumayan ya. Lebih parah ya dibandingkan saya ya. Iya. Jadi 18.00 guys, siapkan margin levelnya Anda atau siapkan averaging-nya Anda sampai di area 18.00 untuk hari ini Om ya. Iya, iya. Oke, jadi untuk hari ini menurut perlawannya Om Demas ya seperti itu. Cuman kalau saya pribadi kembali lagi ke teman-teman, idealnya sih kalau teman-teman ingin ambil sale ya saya rasa mungkin di area-area ini cocok lah ya, karena harga hari ini itu udah lumayan juga naiknya gitu ya, dibandingkan teman-teman mau buy di area ini juga kan lebih baik tunggu turun untuk teman-teman ini ambil posisi buy. Tapi mudah-mudahan Rahman nggak sampaikan juga jangan turun lah Kak ya, gimana kalau bilang gitu, jangan turun dong Om. Gimana, itu nggak bisa juga ya. Marketnya kita nggak bisa kontrol ya, marketnya kita nggak bisa setting juga ya, ini sudah harga dunia juga dan di semua tempat itu harganya sama. Oke, lanjut ya. Dari Rin, Coach, kalau sudah terlanjur buy ini sama ya kemarin ya. Kita coba tanya ini, kamu yang jawab. Oh ya, kamu yang baca lah. Kalau sudah terlanjur buy di atas dengan lot yang agak besar, tapi masih mau entry posisi averaging buy dengan lot kecil, apakah posisi yang pengambilan buy yang baru itu harus menggunakan SL, cut loss, atau call saja? Oke, tidak ada tambahan. Jika pergerakan tidak sesuai dengan pengambilan transaksi. Oke. Gimana? Ya, jadi maunya kan kita ambil buy naik gitu ya, sell turun. Ya, oke. Jadi pertanyaan dari Rin ini cukup mungkin ya mewakili dari sebagian besar teman-teman yang lagi trading ya. Jadi gini, ini sebenarnya banyak juga kasus seperti ini yang sempat konsultasi juga sama saya. Sudah saya terlanjur Pak, saya beli di atas, banyak lagi saya belinya lah. Oke, jadi sebenarnya ini kembali lagi ke money management untuk teman-teman. Kalau misalkan nanti posisinya udah terlepas semua, usahakan kembali ke money management yang benar. Contoh seperti apa money management yang benar? Transaksi pertama atau di area support pertama, teman-teman usahakan ambil lot dulu yang kecil. Nanti setelah kalau misalkan harganya makin turun atau nggak sesuai dengan arah transaksi kita, jadi kita bisa melakukan transaksi yang cukup besar untuk mengembalikan posisi yang ketinggalan tadi. Gimana kalau makin turun? Ya makin beli lagi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semakin murah barangnya semakin kita banyak belinya atau semakin banyak kita borong. Nah, namun gimana kalau misalkan udah ketinggalan? Saya udah buy di atas. Jadi kalau udah ketinggalan di atas dan transaksinya udah cukup besar ya, saya sarankan teman-teman menggunakan pertama time frame yang tinggi ya atau time frame weekly. Jadi teman-teman bisa ambil patokan seperti ini. Support 2, teman-teman bisa ambil acuan untuk beli kembali atau averaging, silakan rekomendasi saya di area 1821. Dan pertanyaannya apakah harus pakai SL ataupun mau di averaging? Pertama, kalau teman-teman ingin melakukan averaging, teman-teman harus pastikan ketahanan dana Anda kuat. Ya, jadi kalau misalkan ketahanan dana nggak kuat, berarti Anda harus pakai SL. Ya, kalau topa ya boleh itu ya, boleh. Yang penting teman-teman harus margin levelnya, kalau hitungannya saya adalah teman-teman ketika melakukan transaksi usahakan margin levelnya Anda itu harus di atas dari 1000%. Ya berapapun lot yang Anda gunakan, berapapun money management yang Anda gunakan, tetap harus menggunakan
memperhatikan yang namanya margin level di laporan keuangan Anda itu di kisaran 1000% supaya Anda juga enak tidurnya ketika melakukan averaging. Ya, 1000% itu adalah ketahanan dana 100 poin. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan udah ambil posisi buy, silakan nanti mungkin pertimbangkan untuk lepas di area resisten 1 di weekly-nya atau di harga 19.11 atau sekitar 19.10 Anda bisa melakukan penjualan buy-nya dan beralih ke sell, ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya kalau untuk saya pribadi, teman-teman ya, dari Rin tadi. Mungkin ada tambahan lagi ya atau gimana teman-teman? Waktunya bisa 10 menit lagi ya. Ya, permisi coach. Ya. Coach izin, ini ada CM saya. Ada mungkin Pak Aji Jusman boleh ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan Pak. Atau yang ingin ditanyakan Pak? Dan Pak Irfan mungkin? Ya, silakan. Mungkin Pak Jusman dengan Pak Irfan ada yang ingin ditanyakan? Oke, berhubung Pak. coach kami langsung coach ini Pak. Langsung di coach kami nih bertanya. Ya. Nanti Ridi yang siap jawab ya. Silakan. Ya silakan Pak, enggak apa-apa, jangan malu-malu. Silakan Pak Aji. Mungkin dengan Pak Irfan Kak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, monggo Pak, silakan. Ada yang ditanyakan mengenai trading, apakah mengenai legalitas atau mungkin mengenai sistem transaksi atau mungkin mengenai peluang market atau mengenai resiko trading. Monggo silakan ya, karena kita memang pada setiap hari ini kita memang lebih sharing ya. Jadi kita nggak ngajar pada hari ini. Jadi kalau ngajar nanti kita lebih ke kelas aja. Untuk teman-teman yang udah jadi member, silakan klaim kelasnya, nanti akan ketemu sama saya langsung di privat webinar. Jadi situ teman-teman kita akan ajarkan mulai dari basic sampai di intermediate ya. Tapi kalau untuk webinar seperti ini kita biasa santai aja Om ya. Jadi kita sharing-sharing aja kelakuan-kelakuan teman-teman yang trading. Ya, karena biasa lucu-lucu ya. Kalau saya lihat tuh. Jadi teman-teman yang lucu-lucu itu seperti ini ya. Ini mungkin sambil tunggu Pak ya, sambil susun pertanyaannya mungkin. Jadi biasanya itu ya teman-teman trading yang paling lucu tuh bagi saya, mereka tuh banyak yang begadang liatin market Pak. Padahal kalau misalkan dibiarin aja, kalau udah pasang taking profit atau TP sama SL kan juga terjemput juga gitu loh. Ada juga yang bahkan yang paling parahnya gitu ya, saya pantau harga Pak, nanti saya MC. Ya itu udah averaging tingkat tinggi itu ya biasanya. Averaging udah getaran nggak cukup, dia pantau ya. Dipantau tidak dipantau, kalau MC ya MC Pak. Habis ya habis gitu ya. Yang harus dilakukan, yang harus antisipasinya adalah ya pertama mungkin Anda bisa top up, atau kedua Anda bisa kuncian, yang ketiga mungkin Anda bisa melakukan cut loss beberapa posisi ya. Itu adalah solusi. Jadi begadang bukanlah solusi untuk Anda yang trading di malam hari. Ya, nah itu. Oke. Belum ada ya? Ya mungkin dari Om Demas dulu nih. Mungkin sempat ada yang mau diceritakan dari pengalaman-pengalaman Om Demas sendiri gimana Om? Dari ada nggak yang lucu-lucu ya teman-teman yang trading? Sebenarnya bagi saya yang lucu Pak, ya ada juga nasabah yang sudah profit takut ambil profitnya. Iya. Tapi kalau merah ditahan sampai loss. Oh gitu ya. Jadi lucunya seperti kalau itu. Profit lepas cepat-cepat ya. Iya. Ada yang tidak tahan sama biru tetapi tahan sama merah. Oh gitu ya. Mungkin dia anggota partai mungkin ya, salah satu partai ya. Jadi dia senang yang berwarna merah, Pak. Iya, mungkin anggota partai, Pak. Ya. Oke, kalau dari ini gimana nih? Pengalamanmu dari trading itu ada nggak yang lucu mengenai trading? Orang-orang trading itu gimana sih sebenarnya? Kalau dari pengalaman nasabah saya sih Pak, pengalaman lucunya gini, mereka trading itu apa artinya? Dia gegabah dalam trading. Dia tidak pernah sadari bahwa modalku ini kecil, sampai dia transaksi berkali-kali, belum clear satu, open posisi lagi satu.
Jadi borong ya. Iya. Oke, jadi memang ada juga sih seperti itu ya mengenai ketahanan dana nggak belum ngerti ya. Jadi kan saya punya duit nih, anggaplah gitu ya, saya duit 5 juta gitu. Bisa nggak kira-kira satu hari atau satu bulan ini jadi 100 juta ya. Jadi saya mau intinya seperti itu Pak. Nah itu yang agak sulit kali ya. Karena kita juga harus dagang apa ya, harus masuk akal juga ya perdagangannya seperti perdagangan pada umumnya. Jadi untuk trading forex ini bukan sebagai tempat untuk menghasilkan uang secara instan dan banyak ya. Jadi yang seperti harus kita sampaikan bahwa edukasi itu harus kita utamakan. Kita nggak sampai ke nasabah itu menjelaskan mengenai iming-iming ya. Kalau sudah seperti itu kan, kalau diiyakan kan namanya iming-iming juga Om. Jadi harus kita sampaikan bahwa perdagangan trading forex ini idealnya sih berapa persen, kalau dari Om Demas berapa persen dalam satu bulan peluangnya? Ya, kalau saya peluangnya idealnya 10%, Pak. Oke. Nggak lebih dari itu. Kalau misalkan lebih dari itu kecenderungan kita ada muncul keserakahan. Jadi plan tradingnya tidak maksimal. Kalau saya paling potensi tertinggi ini 10%. Ya, Oke. 10% guys, satu bulan. Saya rasa Novi kayaknya kurang setuju tuh Novi, Pak. Soalnya kayaknya dia lebih dari 10% tuh. Ya. Ya, jadi tetap patok ya untuk teman-teman trading juga. Jangan sampai apa ya, niat di awalnya kita ini terlalu ingin menggebu-gebu juga, apalagi untuk teman-teman yang ingin mulai trading di awal, usahakan Anda coba lihat dulu bisnisnya, mungkin yang ada bisnisnya berapa sih income yang kita dapatkan dalam satu bulan ya, dihitung dengan profit bersih atau kita sebut laba bersih. Ya, itu juga diaplikasikan ke trading forex. Jadi jangan terlalu buru-buru saya bisa sampai 100% satu bulan. Ya, apakah bisa? Ya bisa juga, nggak ada yang nggak bisa di trading forex. Ya, hanya saja untuk resiko ini yang harus kita lebih ketahui lagi, karena apalagi misalkan bisnis ini adalah bisnis yang baru bagi Anda yang baru trading. Seperti itu. Ya. Oke, aman ya kali ya, teman-teman ya. Saya rasa cukup juga waktunya ya, udah 5.53, udah mau jam 6 sore. Ya. Ada pertanyaan tuh Coach di Oke, silakan. Boleh Pak, silakan. Lanjut, tanya-tanya. Siapa tahu mungkin Novi mewakili mungkin. pertanyaan Kenapa? Putus-putus Nov? untuk trading dan juga halo ya. Ya. Tes. Ya, oke. Pertanyaan mewakili Coach, bagaimana melakukan transaksi sederhana trading? Mungkin boleh dijelaskan support dan resistennya. Arti dari support dan resisten. Oke, jadi support resisten ini kalau bahasa pasarnya ini yang kalau saya pribadi ya, bahasa sederhananya support resisten ini adalah patokan yang dimana kita ambil dari harga yang udah terjadi kemarin. Ya, jadi harga pivot yang ada di warna hitam ini adalah harga kalau kita sebut sebagai harga pasaran. Ya, berarti dalam satu hari ini kan ada area support, area resisten. Nah, area di bawah pivot adalah harga di bawah dari harga pasar. Jadi idealnya kalau misalkan kita adalah pedagang konvensional pada umumnya, jika kondisi barang itu dibawa dari harga pasar, kita sebut itu adalah kategori barangnya lagi murah. Ya, dan di area support itu dibagi atas beberapa tingkatan atau ada beberapa level ya, adalah support 1, support 2, support 3, support 4. Nah, bahasanya ini kalau misalkan di bawah support 1 adalah area yang dimana kita sebut harga yang murah karena di bawah harga pasar. Kalau mungkin di bawah lagi harganya di support 2 adalah area di mana kita sebut sebagai harga yang lebih murah. Ya, dan di area support 3 adalah harga yang sangat murah, dan di harga di support 4 adalah harga yang terlalu murah. Ya, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, untuk yang sering melihat market emas, apalagi yang sering begadang, teman-teman lihat bahwa di market emas itu peluangnya per hari dari harga tertinggi sama harga terendah ya, itu biasanya per hari pergerakannya antara 20 sampai 30 poin per harinya. Ya. Jadi makanya kenapa ada beberapa area-area yang kita mungkin bisa patok untuk teman-teman bisa manfaatkan ketika kita ingin beli, kita pasti maunya beli di harga murah. Jadi rekomendasinya kita, kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan pembelian,
silakan melakukan pembelian di area-area support 1, support 2, support 3, ataupun support 4. Nah, begitupun juga kalau misalkan Anda ingin melakukan penjualan ataupun mengambil posisi selling, seperti Anda tahu bahwa posisi selling itu sangat memungkinkan dalam trading forex ya. Kalau misalkan Anda di saham itu nggak bisa, ya jadi Anda harus beli dulu. Sedangkan kalau untuk di trading forex itu Anda bisa jual terlebih dahulu. Nanti konsep sederhananya akan saya sampaikan di video yang khusus ya. Jadi kalau untuk di area resisten, Anda bisa ambil posisi penjualan di area resisten 1, resisten 2, resisten 3, resisten 4. Jadi itu adalah kategori mahal, lebih mahal, sangat mahal, dan terlalu mahal. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Patokannya, kalau misalkan harganya turun sampai support 1, Anda bisa beli 1. Turun sampai support 2, Anda bisa beli 2. Turun sampai support 3, Anda bisa beli 3. Turun sampai support 4, kita bisa beli 5. Atau 10 bisa juga, Pak, tergantung dari modalnya. Ya, karena sejauh ini kalau misalkan sudah turun sampai di area-area support 4 itu sangat berpotensi untuk bisa naik sangat kencang atau kita sebut sebagai area koreksi. Jadi peluangnya bisa dimanfaatkan. Ya, jadi ini lebih simpel untuk teman-teman yang memang tidak memiliki banyak waktu untuk melihat market terus-menerus. Kurang lebih seperti itu, Om ya. Kayaknya saya terlalu panjang ya, Mas. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Nov ya. Untuk di area support 1, support 2, support 3. Dan ini akan kita berikan setiap hari ya untuk teman-teman yang trading juga bersama di Dimex, apalagi mungkin di teman-teman di Trading Like a Pro, itu tetap akan dapat ini ya, itu akan dapat di ini ya, di grupnya kita ya, di Trading Like a Pro, di Dimex. Setiap pagi kisaran jam 8 sampai jam 9 pagi itu akan ada patokan-patokan seperti ini. Ya, area murah, area mahal itu di resisten 1, resisten 2 dan seterusnya. Jadi dari pagi itu Anda sudah tahu patokannya kita mau beli di mana, kita mau jual di mana. Dan pastinya Anda akan mendapatkan harga pembelian di harga yang murah atau di harga yang turun ya, dan menjual di harga yang tinggi. Jadi lebih masuk akal kan. Jadi nggak perlu terlalu banyak metode yang kita pahami, seperti itu aja udah bisa mendapatkan profit. Ya, dan juga ada juga kalau misalkan teman-teman yang ingin transaksi banyak-banyak kan ada gitu. Pak, saya nggak mau Pak transaksi 1 kali, saya mau transaksi berkali-kali. Nah, ada juga. Jadi Anda bisa masuk ke VIP Signal Trading Like a Pro, itu kita kirimkan signal setiap hari ya, setiap setiap hari ya kita kirimkan, dan itu juga satu hari mungkin ada kisaran 1 sampai 4 signal yang kita berikan. Jadi Anda bisa dari ini aja teman-teman bisa transaksi 2 sampai 5 kali dalam 1 hari. Jadi nggak sakau lagi kan teman-teman dalam trading gitu ya. Kan biasa ada yang sakau juga, Pak. Nah, karena gabut ya, buy aja deh gitu karena gabut. Jadi Anda nggak gabut lagi, Anda bisa trading dengan signal-signal yang udah kita analisa terlebih dahulu dan udah kita pertimbangkan sedalam-dalamnya, dan akan kita pasti pertanggungjawabkan juga mengenai signal ini. Ya, seperti itu Om Dems. Kayaknya saya nggak terus yang ngomong nih ya. Ya, dan juga di sini ada juga Om Demas ya, yang sering memberikan signal juga Om Dems ya. Jadi nggak cuma saya, ada beberapa mentor juga, ada Ibu Meli, ada Ibu Lydia, ada juga Om Demas, ada juga Pak Dina juga yang sering memberikan signal-signal seperti ini ke teman-teman, dan juga pasti harus kita hitung terlebih dahulu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu guys. Cukup ya. Saya rasa cukup untuk teman-teman. Terima kasih untuk bergabung bersama kita di webinar kita pada hari ini, menemani sore hari ini. Ya, sekarang udah jam 6 sore. Saatnya kita melakukan kegiatan kita sehari-hari lagi ya. Dan akan kita ingatkan juga bahwa untuk pada malam hari nanti mengenai inflasi akan kita posting juga di member Trading Like a Pro ya. Apakah suku bunganya ini inflasinya ini naik ataukah inflasinya ini malah turun ya, dan bagaimana ke depan kesimpulan dari pergerakan market tersebut nanti akan kita sampaikan juga di Telegram. Kurang lebih seperti itu Om Demas ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk Om Demas sama Rini juga udah berkumpul pada hari ini. Thank you Om ya. Oke, dan untuk teman-teman semua, salam sehat semua teman-teman trading di Dimex. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best, semoga profit, sehat selalu, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. All the best.